Di sebuah lorong kos-kosan, terdengar seorang cowok yang sedang menyanyi, yang membuat gaduh penghuni kos yang lain. Terlebih lagi, cukup sangat mengganggu cowok penghuni kos yang berada di kamar kos yang ada di paling pojok. Oh, 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 oh. I always knew you were the best, the coolest boy I know. So handsome than all the rest, the star of my show. So many times I wish you'd be the one for me. I never knew it'd get like this, but what you do to me. You're who I'm thinking of, boy, you are my runner-up. And no matter what, you're always number one. My Berisik. prize possession, one and only. Adore you, boy, I want you. The one I can't live without. That's you, that's you. You are my special little boy, the one that make me crazy. Of all the boys I've ever knew, it's you, my favorite, my favorite, my favorite, my favorite boy, my favorite boy. Halo, baru kos ya? Yoi bro, kenalin, gue X. Gue on, ini off. Off. Suara penghuni kamar kos lainnya terdengar berkenalan dengan cowok penghuni kos baru. Ini pada sepi or gimana? Oh iya, kebetulan yang lain pada kerja pagi. Tapi ada yang masuk sore sih. Bentar, gue panggil dulu. In, lo di dalam kan? X penasaran. Gak mau keluar dia. Tidur ya? Kalau tidur pasti dengar orang manggil ngetok-ketok. Tapi anaknya emang jarang bergaul. Sesuai namanya, introvert. Wah, kebalikan sama gue dong, extrovert. Tapi emang dia seenggak jarang keluar itu, nggak pernah ngobrol sama penghuni kos lain. Nggak pernah, kalau nggak kepepet. Lebih suka menyendiri, nggak suka rame-rame, dan jarang kumpul sih sama anak-anak yang lain. Paling kalau ketemu ya nyapa, kadang enggak. Itu pun kalau dia mood. Kalau pas nggak mood, ya melengos aja. Tapi anak-anak sini udah pada gak kaget, dan gak berani usil sama dia, soalnya penghuni lama. Oh, I see. Oke, gue tunggu dia keluar. Nanti gue kenalan sendiri. Thanks bro. Kalau ada apa-apa, panggil aja ya. Gue mau ke warung dulu, beli mie goreng sama telur. Oke bro. Ya, X pun kembali beres-beres dan memasuk-masukkan barang-barangnya ke dalam kamarnya, sembari memperhatikan kamar In yang selalu tertutup. Jangankan kamarnya, tirai dan jendelanya saja tak ada celah sedikit pun. Meski satu lorong bangunan dan berhadap-hadapan, kos-kosan In dan X berbeda. Kos In adalah kamar kos murah dengan kamar mandi di luar, sedangkan kamar kos X lebih mahal sedikit dan kamar mandi dalam. In sendiri bekerja di studio foto milik temannya. X sendiri orang kaya yang gabut, yang sengaja cari ngekos untuk mengawasi adik perempuan satu-satunya yang juga ngekos di tempatnya saat ini. Namun X belum menemukan adiknya, mungkin karena belum pulang kuliah. X mendapatkan kos-kosan adiknya ini dari temannya. Jujur sebelumnya X sudah pernah membututi sang adik beberapa waktu yang lalu. Namun belum sempat masuk ke kosannya atau ke kos X saat ini. Dan meski X saat ini belum bertemu In karena In tak kunjung-kunjung keluar kamar, namun siapa sangka, sejujurnya X sebelumnya sudah pernah bertemu In dan jatuh cinta pada pandangan pertama. X yang merupakan top extrovert itu jatuh cinta pada In yang sesama top, tapi introvert. Keduanya bertemu di warung yang ada di depan kos-kosan. Flashback, sekitar 2 minggu yang lalu, tepat jam 10 malam, X tengah duduk di sebuah warung yang ada di depan kosnya. X seketika membuka kulkas mengambil minuman kaleng dan membayar lalu duduk sembari menelpon seseorang. Di mana dek? Ini udah pulang bang. Abang gak suka ya kamu bohongin abang. Jangan pacaran sampai malam-malam. Ini baru pulang ke kos, udah nyampe kok. Kalau gak percaya, sini pulang. Makanya jangan di luar kota terus. Sini aja datengin ade langsung ke kos. Ade kenalin sama cowok ade. Tak lama kemudian, benar saja, sebuah motor berhenti di depan kos adiknya. Dan penampakan sang adik dan cowoknya pun sampai.
X terlihat ngumpet di balik etalase yang membuat sebut saja Mas Pul sampai terheran-heran. Itu adik gue mas, jangan bilang-bilang. Oh, like adikmu toh? Wah, gak kakak, gak adik, cakep-cakep semua. Hehe, thanks mas. Dan begitu cowok adiknya pergi dan adiknya hendak masuk, adiknya bertemu dengan cowok yang baru keluar dari kos-kosan. Cowok bertubuh mungil pendek seperti botol Yakult namun berambut lurus gondrong sebahu. Siapa lagi kalau bukan In? Sekilas seperti cewek, apalagi kalau melihatnya dari belakang. Tapi jika dari depan, wajahnya tampan, cara berjalannya juga jantan. Tapi mengapa jiwa kegayaan X meronta-ronta? X yang sudah lama menjomblo akibat lama putus dari botinya terdahulu itu kini seakan mendapat angin segar saat bertemu dengan In. Banyaknya boti yang mencoba mendekatinya namun belum ada yang sanggup meluluhkan hatinya. Namun melihat cowok mungil gondrong yang belum tentu boti itu sungguh membuat adrenalinnya seolah tertantang untuk mendapatkannya. Dan setelah melihat adiknya masuk, tak lama kemudian cowok itu naik ojek dan tak tahu entah kemana. Lalu setelah itu ada seorang cowok yang baru saja keluar dari kos-kosan dan berjalan menuju warung. Pus, bayar utangmu, udah gajian toh? Iya udah gajian, tapi gue bayar setengahnya aja ya. Soalnya habis ngirim nyokap, banyak hajatan di kampung. Ya wis, kapan bayar? Ntar deh mas, kalau gue dapet ceperan dari bos. Ya wis. Bro, sorry, lo kenal cowok barusan gak? Barusan yang mana? Maksud gue yang mungil, putih, rambutnya gondrong sebahu, tapi cakep. Oh, In. Maksudnya yang barusan ngobrol sama adiknya, tanya Mas Pul pada X. Iya mas, Ya itu In. Emang kenapa? nggak apa-apa. Oh, jadi si Like adik lo. Pasti lo ngira si In cowoknya ya? Itu bukan cowoknya bro. Si Like udah punya cowok, cuma mereka akrab aja. Gue juga heran sama penghuni kos yang lain, cuek. Anaknya kuper, kurang pergaulan, kurang interaksi sama penghuni lain. Individual, suka ngurung diri sendiri di dalam kamar. Tapi kalau sama Like, mau nyapa. Tapi ya nggak deket-deket amat. Mungkin karena adik lo cakep kali ya. Buktinya sama cewek penghuni kos lain cuek. Apalagi sama yang suka berisik. Wih, paling males dia. Sombong anaknya. Sombong sih nggak juga. Lawang kalau belanja sama mas ya ramah kok. Malah kadang pernah dia beliin bakso kakek-kakek tukang rongsokan yang kakinya cacat. Jangan suuzon dulu. Iya sih, apa emang sikapnya aja yang dingin ya? Tapi anak-anak udah biasa sih dan gak kaget. Terutama yang lama. Kalau yang baru, ya biasalah. Kalau heran. Oke, thanks bro infonya. Sama-sama. Tapi kenapa lo gak masuk temuin adek lo? Gak apa-apa bro. Jangan bilang-bilang sama adik gue ya. Gue cuma mau mantau. Tenang aja. Adek lo aman kok. Setahu gue cowoknya gak pernah masuk ke kos. Ya tapi di luar itu gue kagak tahu. Iya gue ngerti. Thanks. Ya, X pun yang lega itu langsung pulang. Flashback off. Di kamar In. Di kamar In sendiri, In yang harusnya dapat istirahat itu merasa terganggu dengan suara musik dari kamar X. Sudah seperti klub dugem saja. Ih, sebel banget gue. Manusia apa sih dia? Baru aja kemarin si tukang berisik baru saja pindah kos. Sekarang ada lagi gantinya. Pengen pindah kos tapi sulit deket-deket sini. Kalaupun ada, lebih mahal. Gak ada yang semurah dan sebersih di sini. Sayang berisik. Apa gue labrak aja ya tuh cowok? Males banget. Ya, In urung melabrak. Namun semakin dibiarkan, semakin keras saja suara dari kamar X. In mengintip dari jendela. My favorite, my favorite, my favorite, my favorite boy, my favorite boy. Wih, asik bro, ucap On yang baru saja dari warung dan menenteng satu kantong mie dan telur itu dan hendak berjalan ke dapur. Malah ikut manggut-manggut. Dapur sendiri berada tepat di tengah-tengah ujung di antara kamar In dan X. Mau lagu apa bro? Boleh request? Dangdut ada, barat ada, mau apa? Ucap X cepat akrab dengan yang lain. Dangdut bro, biar masak mie sambil goyang. Asik, tarik On.
Nyeluar dalam menusuk jantungku, terasa terhenti. Asik. Sial, dikira kos-kosan ini warung remang-remang kali ya? Gak bisa dibiarin nih. Tarik off, ihir, ucap X bergoyang bersama off, sedangkan on berjoget sembari merebus mie. X, mau gue buatin mie sekalian? Boleh, kalau nggak keberatan. Ah, enggak, santai aja. Asik. Entah mengapa, X senang sekali dan merasa beruntung mendapatkan teman kos yang langsung seasik ini, meski tujuan kosnya hanya gabut. Dan begitu ketiganya asik bergoyang, kamar In terbuka. Seketika, X berhenti bergoyang dan terpesona pada In yang hanya memakai kaos tanpa lengan yang menunjukkan lengan mungil tapi cukup berotot itu dan celana pendek di atas lutut dengan kaki putihnya dengan betis berotot itu kini berjalan dengan tatapan kesal menghampiri X. Seketika, On dan Off panik. Heh, anak baru. Yah, kenalin, gue gak perlu. Gue gak peduli dan gak mau tahu siapa lo. Gak penting. Tapi yang penting sekarang, lo matiin musik lo yang berisik itu. Gue keganggu. Oke, fine. Gue matiin. Ya, seketika In kembali masuk ke kamar kosnya dan menutup pintu dengan kencang. Musik pun mati. Lalu X keluar kamar kembali menghampiri On dan Off. Dan tak lama kemudian, mie goreng pun jadi. On dan Off duduk di kursi yang ada di dapur, sedangkan X duduk di tangga menuju gudang dan juga jemuran yang ada di lantai 2. Sabar ya bro, emang orangnya gitu. Kan tadi gue udah kasih tahu, ucap On. Hah, santai, gak apa-apa. Kenapa gak lo lawan aja? Kalau gue sih, udah gue lawan, biar gak sok dan semena-mena. Kan kebahagiaan orang beda-beda, kita bebas ngelakuin apa yang kita suka. Lawan badan keuprit gitu, lo takut sama dia? Bukan takut, menghargai aja. Kan gue anak baru, dia orang lama. Kedua, biar dia senang aja. Kalau gue gak peduli, untung dia gak pernah ada masalah sama gue, ucap Off ikut kesal. Ya, dia gak ada masalah sama kita, karena kita gak pernah berisik. Iya sih, udah gak apa-apa. Ada benernya juga, next gue kecilin aja volumenya. Yang lebih parah dari lo banyak. Bahkan seminggu yang lalu ketahuan minum-minuman, gitar-gitaran, teriak-teriak sampai pagi. Dan lo tahu apa yang In lakuin? Dia telepon Pak Kos dan Pak Kos datang dong langsung. Dibubarin dah tuh. Dan yang ngekos langsung diusir seketika. Besoknya langsung cabut. Dan cuma In yang berani lapor-lapor. Lainnya cuek, masa bodoh. Bagus dong. Biar gak mengganggu ketentraman penghuni lain, ucap X mendukung. Memang, apa yang kita lihat jelek gak selamanya buruk, ucap On mendukung. Kok lo ngedukung dia? Bukan sayang, maksud gue. Ah, males ah. Wait, lo barusan panggil si Off apa? Sayang. Kalian? Oh, I see. Pantas dari tadi udah curiga. Tapi gue masih positif. Santai, kita satu circle kok. Jadi lo? Oh, sorry, ucap Off. Lo udah punya cowok? Lo top kan? Tanya On. Yoi, kita sama bro. Jujur Li, gue ngejar In. Hah? Emang dia gay? Tanya Off. Gak yakin sih, namanya juga usaha. Betul, usaha aja dulu. Gimana ntar urusan nanti. Karena tak ada usaha yang mengkhianati hasil, ucap On sesama top mensupport. Emang lo yakin bisa ngedapetin cowok introvert plus judes kayak gitu? Kita lihat aja nanti. Abang? Like? Kok abang? Jangan berisik. Hah? Di warung Maspul. Di warung Maspul sendiri, Pus siang ini baru saja pulang kerja setengah hari dan motornya langsung terparkir di warung Maspul. Dan seperti biasa, Push langsung mengambil teh pucuk lalu duduk santai. Maspul sendiri masih melayani pembeli dan setelah selesai, Maspul duduk di samping Push. Dan begitu Maspul duduk di samping Push
Pus langsung meletakkan teh pucuknya, lalu mengambil dompetnya dan mengambil beberapa uang dari dompetnya. Berapa lagi mas utang gue? Nih, bukunya, lihat sendiri. Ya, Pus membuka catatan hutangnya di buku Mas Pul. Masih banyak juga ya, lagi 500. Ini baru dapat ceperan 370. HP Pus tiba-tiba berbunyi, adik cowoknya menelpon. Apa lagi? Bagi duit bang, pakai ganti oli sama servis. Kan seminggu yang lalu gue udah transfer. Udah habis kata emak pakai belanja dapur. 200 ada nggak? Ya udah, ntar abang transfer. Buruan ya bang, biar nih motor bisa dipakai sekolah sama riwa-riwi nganter emak. Iya, ucap Pus kini bingung menatap isi dompetnya. Udah, nggak usah dibayar dulu kalau emang nggak ada. Nunggu gajian lagi aja. Tapi gue nggak enak mas. Gue nggak mau kayak anak-anak kos lain. Bahkan mas pernah bilang ada anak kos yang tiba-tiba pindah terus lupa ngebayar utang. Mas ikhlasin, kali aja Allah ngeganti uang mas yang hilang. Udah resiko. Semua kerjaan itu ada resiko, nggak ada yang enggak. Tidur paling enak ya mas, nggak beresiko. Kata siapa? Orang tidur aja bisa mati, tiba-tiba pindah alam. Iya juga ya. Tapi gue nggak enak mas. Gue bayar 150 ya. Ini yang 200 mau gue transfer adik gue. Udah nggak usah, nanti kamu nggak ada pegangan. Emang kamu nggak butuh bensin? Iya juga sih, mana uang tinggal ini aja. Jujur, Mas salut sama kamu. Di saat anak muda yang lain egois, memikirkan diri sendiri, tapi kamu memikirkan keluarga, mementingkan orang tua dan adik-adikmu. Ya gimana lagi mas, semenjak bokap nggak ada, gue tulang punggung keluarga. Emak sakit-sakitan, dan adik masih sekolah. Mas salut loh. Makasih mas. Berasmu masih ada, mie, telur. Kalau habis, ambil aja. Enggak mas, gue nggak mau ngutang lagi. Beras habis mas, tapi mie sama telur masih ada. Ambil aja berasnya. Enggak mas, makasih. Gue nggak mau utang gue numpuk. Nggak enak sama mas. Mulai sekarang, gue nggak mau boros-boros. Gue mau ngirit, nyoba nggak ngerokok, sama nolak ajakan temen nongkrong untuk sementara waktu. Gue mau tidur aja di kos istirahat. Bagus. Kalau suntuk, kesini aja. Temenin mas jaga warung. Iya mas. Kamu tadi udah makan belum? Udah mas, pagi tadi. Siang sengaja nggak makan, biar hemat. Walah, Pak, bakso. Siap. Bakso 2 ya. Siap. Mas, udah, mas beliin. Bukan ngutang, tenang aja. Aduh, jadi nggak enak gue. Udah, makan aja. Kamu boleh mikirin orang lain, mikirin orang tua, mikirin adik. Tapi jangan sampai lupa mikirin kesehatanmu. Kalau kamu sakit, kalau kamu nggak bisa kerja, kasihan orang tuamu, adik-adikmu. Seketika Pus terenyuh saat Mas Pul mengelus pundaknya. Ucapan dan perhatian Mas Pul benar-benar mampu menenangkan gundahan hati dan pikirannya. Perhatian dan lebih-lebih seperti saudara saja. Mas, jika biasanya gue jadi tempat meminta dan tempat mengadu orang tua dan adik-adik gue sendiri bingung mau ngadu ke siapa kecemasan gue selama ini. Gue cuma bisa cerita sama mas, dan bisanya cuma ngutang-ngutang mulu. Sorry ya mas, kalau gue bisanya ngutang mulu, cuma lo tempat gue ngadu. Jangan ke mas, minta dan mengadulah sama Tuhan. Mas cuma manusia yang mencoba membantu sesama. Mas juga mengerti kok gimana susahnya cari uang. Terlebih, mas tahu kamu anak yang berbakti sama orang tua. Insya Allah, anak yang memuliakan orang tua, kelak jadi anak yang sukses. Amin. Tapi kalau sukses, ya jangan lupa lo sama mas. Ingat warung mas yang kecil ini. Gue janji mas, lo bakal jadi orang yang pertama gue inget ketika gue sukses nanti. Ora usah janji, gak ngarep. Ntar kayak kamar yang sebelahmu. Janji-janji bayar, tahu-tahu gak kelihatan lama muncul. Ternyata kabur. Apes pol. Sabar ya mas. Udah biasa. Tapi ya sekarang hati-hati lagi. Makanya
Mas tulis sih buat orang yang baru-baru itu dilarang kasbon, kecuali buat yang udah lama dan gak nakalan. Iya mas. Baksonya? Oh iya pak, ini mas. Ucap Pus mengambilkan mangkok pada Pul. Tolong kecerotin saus Pus sama kecap lagi. Oh iya mas, segini sausnya. Cukup. Segini kecapnya. Hop. Di kamar X. Ya, X sedari tadi duduk di tengah pintu menunggu pintu kamar In terbuka. X heran betah kali dia di dalam kamar sampai X ngomel sendiri. Tuh anak lagi ngapain sih? Tidur apa ya? Perasaan gue juga punya temen yang ngakunya introvert tapi gak separah dia. Males sih kalau ketemu orang, males keramaian, tapi masih bisa ramah, senyum. Kalau gue rasa nih, In ya, lu tuh bukan introvert, tapi introvert. Untung cakep, kalau kagak, males banget gue kepoin lo. Bro, ngapain di depan pintu? Nungguin ya, tanya On. Hehe. Tenang aja, habis ini jam 2 pasti dia keluar ke kamar mandi, karena jam 3 udah kerja. Oke On, kalian mau kemana? Gawe lah, duluan ya. Oke, semangat. Ya, On Off pun berangkat kerja. Bang, acaranya jam berapa? Tanya Like dari kamarnya. Jam 7. Buruan, siap-siap habis ini, kita pulang. Oke. Like, ya. Ingat yang abang bilang, jangan ngaku kita abang adik ya, untuk sementara. Beres, yang penting laptop baru ya bang. Beres. Kasih tahu cowok lo, kalau bilangin kalau malam ini lo pulang sama abang. Iya, malam ini Light gak ada jalan sama dia kok. Tapi kalau dia gak percaya gimana? Kan dia taunya abang di luar kota. Tinggal video call beres, biar abang yang ngomong. Oke. Ya, Light pun masuk kamar. Loh, bro? Siapa? Lupa ingat. Yang ketemu di warung kan? Iya, itu ingat. Lupa namanya maksudnya. Pus. Oh, iya. Gue X. Gue kos di sini. Oh ya? Iya. Sorry ya bro, ntar ngobrolnya ya, mules. Oh, oke. Buang, gue dulu. Lo lama. Teriak penghuni kos lain yang hendak berebut kamar mandi luar. Gak bisa. Gue udah di ujung. Lo ke Indomaret sana, numpang. Dih. Ya, beberapa menit kemudian yang ditunggu-tunggu akhirnya pintu kamar In terbuka, menunjukkan In yang sedang melampirkan handuk di pundaknya dengan membawa gayung berisi peralatan mandi. Hei, mau mandi ya? Mau nyangkul? Seketika X terkejut dengan celutukan spontan In dengan wajah seperti biasa, jutek. Tok tok tok. Cepetan. Siapa tuh? Lo In ya? Iya buruan, keburu gue telat gawe nih. Lagian, bukannya dari tadi lo mandi. Gue masih lama. Kalau lo mau nunggu, silakan. Kagak ya udah. Kagak usah mandi dah, pakai parfum yang banyak. Gue juga sering gawe kagak mandi kalau kepepet. Gue juga pengen berak. Perut gue mules. Mending lo berak di pom bensin sana. Ih, cepetan. Sabar, ini baru setengah jalan tai gue keluar. In, kalau lo nggak keberatan, lo bisa pakai kamar mandi gue sementara. Itu pun kalau lo mau. Nggak bagus, sakit perut, ditahan. Nggak, makasih. Ucap In dengan songongnya. Namun X yang kesal itu hanya bisa menahan dan mengelus dada. Hingga kemudian, brak. In melihat X seketika menutup pintu kamarnya. In mengira mungkin X marah padanya. Memang iya. Namun siapa sangka, In cuek-cuek saja. Masa bodoh? Itulah In. Agak songong memang. Hanya orang yang kuat mental saja yang mau dekat dengannya. Ya, semakin lama perut In semakin mules saja. Menunggu Pus yang tak kunjung keluar membuat In murka. Duk. Lalu menendang pintu kamar mandi. Woi, sabar. Kalau pintu rusak, gue laporin Pak Kos lo. Dan di kamar X sendiri, X sedang bersiap-siap pulang bersama Like adiknya. Karena akan ada fine dining bersama keluarga besar dalam rangka ulang tahun mama. X sedang merapikan jambulnya, lalu memakai parfum dan juga jaketnya. Dan begitu baru mengambil kunci moge dan juga tasnya. Tok tok tok. Cekrek. Seketika X terkejut
terkejut melihat wajah In yang sudah memerah menahan sesuatu. In, sorry, gue pinjam kamar mandi lo, gue kebelet. Oh, silakan. Ya, In pun seketika berlari masuk ke kamar mandi X, dan X pun tersenyum sumringah. X menutup pintu. Entah kenapa, X terlihat cemas. Berjalan mondar-mandir sembari menunggu In yang masih di kamar mandi. X senyum-senyum sendiri mendengar suara kentut In dari dalam kamar mandi. Itulah orang jatuh cinta, tai kucing rasa keju. Kentut pun terdengar merdu. Cakep-cakep jorok, kentutnya merepet-merepet. Ucap X kini merebahkan tubuhnya di ranjang. Dan sepertinya In kini sedang mandi. Terdengar dari guyuran air dari dalam kamar mandi. Dan tak lama kemudian In pun keluar dari kamar mandi. Cekrek. Seketika aroma semerbak harum sabun mandi menyeruak dari kamar mandi. Rambut basah gondrong In itu pun membuat jakun X naik turun. Thanks. Udah bolehin numpang kamar mandi lo. Jangankan numpang kamar mandi, numpang bobo juga boleh. In menatap X tajam. Bercanda bro, serius amat lo. Gue gak pernah bercanda, dan gak suka bercanda, apalagi hal yang gak penting. Ucap In pedas. Flat sekali. In, tunggu, kita belum kenalan. Gue X kan? Iya, brak. Seketika In langsung menutup pintu setelah menyebut nama X yang membuat X salting. Yes. Tak lama kemudian HP X berbunyi. Papa X menelpon dan ketika baru mengangkat, X melihat In baru saja keluar kamar dengan pakaian rapi dan membawa tasnya. Iya Pak, iya. Ini X udah ketemu adek. Iya, bentar lagi langsung pulang. Oh iya, maksudnya langsung ke hotel. Iya Pak. In terlihat mengunci pintu, lalu menalikan sepatunya dan berjalan menuju parkiran. In, teriak X memanggil. In menoleh. Semangat gawenya. In pun melengos cuek. Malam hari kemudian, malam hari ini Push yang sedang mengerjakan tugas atau laporan itu mendapat telepon dari temannya. Bro, lagi di mana lo? Sini nongkrong sama anak-anak. Kita lagi WFC nih. Di kafe dekat stasiun. Lagi males gue. Lagi ngantuk. Capek. Plus bokek. Gue bayarin dah. Sini lo. Gak enak gue. Kapan-kapan aja. Beneran. Gue lagi capek. Ya udah dah. Tut. Dan baru saja Push menutup telepon temannya. Kini giliran Mas Pul yang menelponnya. Kamu keluar? Enggak Mas. Ini lagi ngerjain laporan. Gimana Mas? Sini ngerjain tugasnya di warung. Sambil temenin Mas, sambil nungguin sate lewat. Di Magicom nasi banyak, tapi lauk gak ada. Makanya Mas mau kamu bantuin Mas ngabisin nasi di Magicom. Jadi gak enak, cepetan. Iya Mas. Ya, dengan menenteng laptopnya, Push berjalan keluar kamar menuju ke warung depan. Ngap, baru pulang nih. Yoi, mau kemana? Biasa, ke warung Mas Pul. Oh, sapa penghuni kos lain pada Push. Mbak, baru pulang? Iya Push, mau kemana? Nih, ke warung depan. Oh, loh, di kamar depan In udah ada yang nempatin ya? Iya Mbak, X. Cowok apa cewek? Cowok Mbak. Berisik gak tuh? Takutnya dilaporin ke Pak Kos sama In. Kayaknya sih enggak Mbak. Mudah-mudahan gak seberisik sebelumnya. Iya Mbak. Di sebuah hotel sendiri, On dan Off bekerja satu hotel. On sebagai staff engineering, sedangkan Off bekerja sebagai cleaning service. Dan Off sendiri saat ini sedang mengepel lobi depan karena ada tumpahan minuman anak kecil. Sedangkan On juga baru saja berjalan ke lobi karena harus mengganti lampu taman yang ada di depan lobi. Rekan-rekan sesama staff sebagian sudah pada tahu tentang hubungan keduanya. Beruntung tak ada yang julid dan cuek-cuek saja. Bahkan keduanya sering digodain oleh staff-staff lain. Seperti saat ini ketika staff bagian front office atau di bagian resepsionis kini sedang menggoda keduanya saat On menepuk pundak Off ketika sedang mengepel. Kiu, ucap resepsionis cowok. So sweet, envy. Sama gue gak mau, sok jual mahal, makanya gak laku-laku. Ih, gue gak mau ya punya cowok satu kerjaan, anti. Emang kenapa?
Hotel kita bebas, nggak ada larangan pacaran satu kerjaan. Yang penting kerjaan bener dan beres. Tetep gue nggak mau. Gue sumpahin, kalau lo nggak sama gue, nggak akan ada cowok yang dapetin lo. Gue sumpahin lo jomblo sampai tua. Ih, doa lo jelek banget sih. Doa jelek kembali pada lo. Semoga nggak ada cewek yang mau sama lo. Mbak, Mas, udah, itu kayaknya ada mobil tamu yang datang. Kayaknya tamu yang mau fine dining deh. Bentar, gue mau confirm dulu sama staff resto. Halo? Udah ready? Tamu udah datang? Oke. Iya bener, kayaknya jam 7. Ya, resepsi cowok itu pun menghampiri 6 anggota keluarga tamu itu. Off, on, loh, X. Seketika baik on dan off tak menyangka ternyata tetangga kamar kosnya adalah orang kaya. On dan off segera sadar posisi dan langsung memberi senyum sapa dan sedikit merunduk memberi hormat pada tamu. X pun tersenyum dan memberi kode, lalu diantar masuk ke rooftop restoran untuk fine dining. On, off, kalian kenal? Gak juga, baru kenal. Baru kenal? Iya, tetangga kos. Baru tadi kita joget-joget dangdutan. Kita buatin mie lagi. Satu kos, dangdutan, makan mie. Yang bener kalian. Iya mbak, saya juga gak nyangka dia anak orang kaya. Ngapain dia kos ya? Di warung Mas Pul sendiri, Pus membantu Mas Pul melayani pembeli yang cukup ramai. Ada yang membeli rokok, ada yang membeli sembako, dan Pus sendiri melayani orang yang sedang membeli bensin eceran, sembari menunggu tukang sate yang sedang membakarkan pesanan Mas Pul. Nih mas, uangnya. Iya. Satenya? Oh iya, Pus, nih kasih uangnya. 40.000 sama mas tukang satenya. Mas ambilin nasi dulu. Iya mas. Ya, Pus pun mengambil sate dan Mas Pul pun mengambil 2 piring nasi untuk keduanya. Nih mas, satenya. Buka satu-satu. Nih nasimu. Ambil minum di kulkas maumu, gak usah utang. Kalau mau ngopi ambil aja kopi sasetan bikin sendiri. Iya mas. Ya, Pus pun hanya mengambil aqua, itu pun aqua gelas. Lalu kembali ke meja dan keduanya makan bersama. Mas, gue boleh nanya gak? Nanya apa? Mas, kok baik banget sih sama gue? Memangnya kamu nganggep aneh? Yang mas kasih ngutang, gak kamu aja. Tuh, si On juga sering ngutang. In juga, tapi kan gak nakalan. Kamu GR? Bukan mas, soalnya belum ada yang sebaik mas sama gue. Yang baik banyak, tapi yang perhatian sama gue udah kayak saudara baru mas. Gak tahu juga mas, lihat kamu seneng aja. Jujur, apa adanya, dan berbakti sama orang tua. Mas seneng anak yang kayak kamu. Di luar banyak kok mas yang kayak gue. Tapi kan yang mas temuin kamu yang bener-bener nyentuh hati mas, yang juga ngingetin mas dulu. Mas juga dulu gitu. Apapun mas perjuangkan demi ibu. Mas bela-belain ngutang-ngutang demi bisa nyukupin ibu. Tapi sekarang ibu udah gak ada. Hanya doa yang mas bisa kasih. Makanya semasi orang tua masih ada, jangan disia-siakan. Iya mas. Ngomong-ngomong, gue belum pernah lihat mas jalan sama cewek. Mas, minum mas. Kamu ini, mas kan tiap hari jaga warung, gak sempet jalan, apalagi pacaran. Gak ada alasan mas, kan bisa ceweknya diajak ke sini nemenin mas jualan. Gak ada yang mau. Masa sih gak percaya? Mas cakep loh, pilih-pilih kali. Ya, mas emang pilih-pilih, tapi sayangnya yang mas pilih gak bakalan mau milih mas. Oh ya? Cie, siapa mas? Ah, gue tahu. Pasti Mbak Lastri ya. Depan kamar gue. Kan gue sering lihat mas bercanda sama dia. Salah. Terus justru yang di depannya kamar Mbak Lastri. Depannya kamar Mbak Lastri. Siapa? Seketika Push langsung nge-lag. Mas, gak serius kan? Kalau begitu, jangan dianggap serius. Lupakan. Mas, suka cowok? Pul hanya tersenyum. Apa kebaikan mas selama ini sama gue karena
Bukan, Pus. S- Sorry, Mas. Gue normal. Mas tahu. Mas gak minta apa-apa kok. Cukup bisa dekat sama kamu kayak gini aja. Mas udah seneng. Mas kagum sama kamu. Iya, Mas. Makasih. Tapi gue gak bisa. Mas tahu. Sudah, habiskan satinya. Jangan dipikir. Dan jangan juga kamu berubah setelah kamu mengetahui kenyataan yang ada. Iya, Mas. Ya, entah kenapa keduanya jadi canggung. Jujur sebenarnya Pul awalnya tidak ingin mengungkapkan perasaannya. Namun entah kenapa melihat Pus yang kepo dan ini sudah yang kedua kalinya Pus bertanya tentang pasangan. Jadinya mau tak mau Pul jujur tentang perasaan yang tersimpan. Di kos-kosan, di kos sendiri, In baru saja pulang gawe. Tumben lorong tampak sunyi dan In sangat senang kesunyian. Kamar-kamar lain juga tampak gelap, kecuali kamar Mbak Lastri dan kamar satu penghuni lainnya. Kamar on, off, push, like, bahkan X si anak baru itu juga gelap. In tersenyum, artinya malam ini dia dapat tidur dengan tenang dan damai. No ramai-ramai, no berisik-berisik. Ya, In pun masuk ke kamarnya. Dan begitu In menyalakan lampu, cetek. Yah, mati. Seketika In berlari menuju ke warung Mas Pul. Dan kebetulan motor X baru saja tiba. Namun Like pulang besok pagi, tak ikut ke kos. Mas, ada bolam? Habis In, belum belanja lagi. Waduh, In, mau nyari bolam? Ayo, gue anterin. Enggak, lagian Alfamart yang deket udah tutup, enggak 24 jam. Males keluar, besok pagi-pagi aja. Gue capek ngantuk, mau mandi dulu. Ya, In pun meninggalkan X lalu In kembali masuk ke kamar, mengambil handuk, kaos, dan kolor baru, juga gayung berisi peralatan mandi kesayangannya, lalu masuk ke kamar mandi. Jika dalam keadaan sepi seperti ini, In justru bebas, bahkan bernyanyi di kamar mandi. Introvert tidak selalu pendiam, terkadang ia mengekspresikan dirinya di kondisi yang tertentu. Ya, setelah selesai mandi dan merasa fresh, In pun keluar kamar mandi. Dan begitu In keluar dari kamar mandi, dek. Seketika In terkejut ketika melihat X sudah menunggu di depan kamar mandi dan asal nyengir saja. Lo ngapain? Lo nggak mau ngantri nunggu ke kamar mandi kan? Gue emang nungguin lo, tapi bukan mau ngantri ke kamar mandi, tapi buat, nih, bolam buat lo. Hah? Iya, daripada lo gelap-gelapan. Maksud lo apaan beliin gue bolam? Ya, nggak apa-apa. Apa salahnya sesama tetangga kos saling tolong-menolong? In menatap X curiga. Kenapa liatin gue segitunya? Gue tahu gue ganteng, tapi nggak perlu segitunya. Dih, astaga, gue lupa. Kan tangganya kemarin diambil Pak Kos. Mana nggak ada kursi lagi. Si On juga belum pulang. Gimana gue masangnya? Gue tinggi, gue bisa. Tetap nggak nyampe. Kan gue bisa naik di ranjang. Gue nggak pakai ranjang, gue cuma ada kasur lipat. Boleh gue masuk? Ya udah. Ya, In pun membukakan pintu dan begitu X masuk, X sempat terkejut melihat kamar In yang dengan penerangan minim itu. Rapi juga. Pikiran gue, cowok kayak lo yang suka ngerem di kamar mulu tuh berantakan, banyak sampah berserakan. Karena apapun aktivitas dilakukan di dalam kamar, nyemil, makan, dan apapun itu. Tapi bersih juga, wangi lagi. Bacot, lo mau bantu gue apa mau survei? Ya mau bantulah. Gimana caranya? Gak bisa kan? Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Semua atas izin Allah. Ceramah lagi. Gimana caranya? X mematikan saklar lampu sumber utama listrik, lalu menghampiri In dan... Sorry. Seketika X membopong tubuh In yang membuat In terkejut. Ayo, tunggu apa lagi? Ganti lampunya. Bisa nggak? Bisa. Jangan sampai gue jatuh ya. Gue ketok pala lo kalau sampai gue jatuh. Gak akan gue buat jatuh ke lantai. Paling cuma gue buat jatuh cinta. Seketika In terdiam dan pura-pura acuh tak menanggapi, lalu mencopot bolam lama dan menggantinya dengan bolam baru. Dan begitu bolam berhasil terpasang. Woi, kalian ngapain berdua? Gelap-gelapan.
Cetek. Seketika On yang baru saja datang itu menyalakan lampu In. Lampu pun menyala hingga kemudian, Turunin gue. Duk. Au. In. Brak. seketika In yang malu campur kesal itu bukannya berterima kasih, malah menendang X sampai terjungkal dan menutup pintu.